Hajime Master Minasang. Wes. Untuk Anda yang menyebut wibu itu ansos, ada salah kaprah. Kenapa harus Jepang gitu? Kan kamu punya opsi gitu buat suka budaya negara lain ya. Misalnya kan ada Laos, Kamboja, Vietnam gitu kan. Kenapa Jepang gitu? Wah, itu aku juga bertanya pada diri sendiri. Kamu punya nggak kayak itu? Dan kenapa setiap wibu itu mesti punya waifu gitu? Aku tadi juga baca berita nih. Waifu itu ternyata gak cuma obsesi. Ada yang nikah, yang Nah, itu menikah, loh. yang nikah Ada. sama Itu kan tokoh ekstrim, kecil. itu Itu kan kan ekstrim. ekstrim. Suka dengan budaya Jepang, semisal manga. Bukan cuma anime, manga, terus mungkin kuliner, fashionnya pun kayak cosplay itu juga bisa dianggap wibu. Budayanya. Gitu. Ya, budayanya. Budaya Sampai antre, itu kan juga Fasisme, Imperialisme. Enggak itu ya. UNER ya, waktu pertama kali masuk itu ada sebuah diskusi, Bang. Diskusi tentang nepotisme dalam sudut pandang anime Naruto. Ah, ya. Itu yang bikin Pernah lihat aku. Nah, yang bikin itu ilmu sejarahnya UNER dan aku ikut waktu itu. Aku juga ikut. Halo teman-teman, kembali lagi di Akar Rumput, sekarang edisi ke-15. Hari ini kami mengundang Klite. Kami mengundang Klite dari Nganjuk. Bukan, kami mengundang salah satu wibu ya. Cabang Nganjuk. Cabang Nganjuk. Karena ini topik hari ini kita akan ngobrolin soal stigma wibu ya. Hal-hal negatif atau stigma negatif yang kerap disematkan pada wibu. Nah, teman kita satu ini akan mencoba membantah stigma-stigma itu. Yakin membantah? Iya, tahu ya. Monggo dibuka Mas Rido banyak akal. Yes ya. Mas Rido banyak akal. Hajime Master Minasang. Wes. Halo. Rasa ngomong bapak aku. Oke. Gini toh. Aku benar penasaran sih. Kenapa kok ada istilah wibu untuk orang yang suka anime? Apakah wibu itu batasnya hanya orang yang suka anime atau bisa luas ke suka budaya Jepang secara umum? Astagfirullahaladzim. Timnas Jepang. Astagfirullah. Bekal menjadi kekasih Allah. Ini beli guys. Oke. Timnas Oke, Jepang. jadi aku bakalan menjelaskan ya kepada Yeah. abang-abang yang mungkin bisa jadi wibu nanti habis ini. Aku sih enggak ya. Ya, jadi gini. Istilah wibu itu sebetulnya populer pada tahun sekitar 2000-an, Pak. Awal dari bawah. 2000-an, ya 2000 awal. Itu dipopulerkan sama forum 4chan, 4chan. Apa itu Volcano? Itu kayak kalau di Indonesia itu kayak Wanca, Kaskus. Oh, Wanca tahu. Wanca, Kaskus. Tapi Jepang itu. Lebih internasional sih. Ya. Jadi di situ karena dulunya itu istilah wibu. Wibu itu kan adalah julukan bagi mereka yang suka sama budaya Jepang, budaya populer Jepang kayak anime, manga, atau mungkin musik pop Jepang gitulah, Bang. Nah, One Ok Rock gitu. One Ok Rock. Oh, ngerti ya? Ngerti One Ok Rock. Lagu apa? Just give me ya, gitulah. Nah, sebelum istilah wibu ini itu mereka pakai istilah wapanese, Bang. Apa Wapanese itu wannabe Japanese. Oke. Itu Wannabe sebutan Japanese. wannabe. Wannabe Japanese ya. Mereka yang orang non Jepang yang pengen jadi apa? Jadi orang Jepang gitulah, seolah-olah. Oke. Cosplay gitu nggak? Enggak, jadi mereka yang orang non Jepang tapi pengen diakui atau istilahnya ngambil identitas sebagai orang Jepang gitu. Bangga dengan budaya Jepang padahal bukan orang Jepang. Oh iya, paham. Nah, jadi istilah wibu itu dari situ dan mungkin sekarang ya konotasinya kalau di Indonesia itu istilah wibu itu negatif. Ya, sering Aku sih gini membacanya istilah wibu yang di Indonesia sekarang lebih ke animenya. Maksudnya makanya kan banyak cosplayer. Oh iya, terus ya banyak lah perilakunya meniru anime misalnya anime, kayak meniru Naruto dan lain-lain gitu loh. Jadi nggak ke budayanya secara luas gitu loh. Aku Iya. juga mikirnya gitu, Li. Aku taunya wibu itu orang-orang yang dulu paling awal ya suka Naruto. Nama juga orang nggak tahu kan. Iya, iya. Tapi makin kesini kan aku lihat kan aku fans Liverpool gitu. Liverpool kan. Ternyata pemain-pemain Liverpool itu banyak yang ini kalau ngegolin itu selebrasi ala-ala anime lah gitu. Iya. Oh ternyata wibu itu nggak
terbatas di Naruto gitu. Ternyata di budaya-budaya Jepang lain gitu kan. Tapi nggak tahu kalau ternyata penjelasannya sekompleks ini ya, ada sejarahnya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu pertanyaannya itu kenapa kemudian menjadi pandangan orang spesifik ke Naruto ke anime gitu loh. Sebetulnya kalau istilah wibu itu mungkin awal-awal masuk di Indonesia itu mereka ngambilnya ya wibu adalah orang yang suka anime. Tapi sebetulnya kalau digeneralisasikan itu ya mereka yang suka dengan budaya Jepang, misal manga, bukan cuma anime, manga, terus mungkin kuliner, fashionnya pun kayak cosplay itu juga bisa dianggap wibu. Budayanya gitu. Ya budayanya Minum teh ya. Nah, kalau budaya-budaya yang itu mungkin bagus kan, kesantunan, terus budaya yang buang sampah pada tempatnya, memilah budaya sampah antre, itu kan juga fasisme, enggak itu ya. Nah ini tahun 40-an Iya, maksudku yang kayak gitu-gitu yang apa antri dan lain. Kalau itu diadopsi akan lebih ya. bagus gitu loh. Tapi aku ada penjelasan Li gitu. Kamu tadi kan bilang ini ya, wibu sekarang tuh lebih ke stigma negatif banyaknya. Gitu. Iya. Aku tadi sebetulnya sebelum masuk ke studio ini gitu kan, aku sempat baca-baca gitu. Ternyata memang sejak awal istilah dari wibu itu atau yang tadi dia bilang wannabe Japanese itu, memang itu kata olok-olokan ya, peyoratif lah gitu kan. Itu untuk orang-orang kulit putih dalam artian Amerika ya gitu kan. Yang pengen yang pengen mengadopsi budaya Jepangan. Jepang kan kulit kuning gitu kan. Kulit putih kan di awal 2000-an tuh di masyarakat yang rasis kayak Amerika kan dianggap di kasta tertinggi lah gitu kan. Tetapi kok banyak gitu loh, ada orang-orang yang pengen jadi Jepangan gitu kan, yang di perang dunia aja kalah gitu kan, yang kulitnya aja kuning gitu, nggak kulit putih, yang secara budaya aja mungkin dianggap sedikit terbelakang dibanding Amerika. Kok masih pengen kalian jadi bener Jepang? Jadi akhirnya mereka bikin olok-olokan tadi kan. Namanya ya wannabe Japanese tadi kan. Itu olok-olokan gitu. Awalnya. Tapi kalau sampai sekarang jadi wibu ini aku juga nggak tahu arahnya kemana gitu kan. Tapi aku juga punya pertanyaan nih. Kenapa Jepang gitu kan? Iya. Itu sih. Kenapa Jepang itu menarik untuk dijadikan objek peniruan budaya lah kayak gitu? Nah, itu bisa kamu jawab, tapi kamu juga harus jelasin, Dek. Sejak kapan kamu menjadi tanda kutip ya wibu? Kamu sangat suka dengan Jepangan. Terus sebenarnya kemudian stigma seperti apa yang akhirnya kamu dapat gitu, baik di lingkunganmu gitu. Introvert. Ya. Jadi mungkin aku udah agak lupa ya waktu kapan aku itu udah jadi wibu. Cuman ya aku inget-inget mulai suka sama anime itu sudah dari SD lah. Dari SD ya masih yang tayang di TV itu Naruto, terus Bleach mungkin, Ultraman Tokusatsu itu. Tahu dia. Ngawur aku. Tokusatsu ya Kak, Kamen Rider dan sebagainya ya. Ya, dari SD itu terus berlanjutlah ke SMP karena udah punya Android kan dan udah mulai bisa browsing anime segala macem. Aku mulai coba lah nonton anime selain yang aku tonton di TV. Nah, dari situ akhirnya mulai timbul lah kok ternyata anime itu seseru ini ternyata. Dari grafiknya mungkin aku suka, terus alur dan lain sebagainya. Nah, mulai dari situ mungkin aku udah ngerasa kalau aku ini suka sama Jepangan gitu. Nah, terus akhirnya dari situ aku mulai merasa kayak ya mungkin bersosialisasi agak ini ya, memilih-milih ya kalau di SMP itu. Terus kalau nggak ngobrol sama orang yang sama-sama suka anime, mungkin aku rasa kayak ya udahlah sekedar ini aja. Misal kamu ngobrol sama orang yang suka Jokowi, wah masa aku suka anime gak suka Jokowi, gitu ya. Oke, ya kayak gitulah. Nah, nyerempet. Ya ini pertanyaan yang tadi belum dijawab juga. Kenapa harus Jepang gitu? Kan kamu punya opsi gitu buat suka budaya negara lain ya. Misalnya kan ada Laos, Kamboja, Vietnam gitu kan. Kenapa harus Jepang gitu? Wah, itu aku juga bertanya pada diri sendiri. Atau suka budaya Arab gitu kan. Misalnya Yaman kan. Yaman. Kalau Arab. Kamu bisa jelaskan nggak itu? Iya. Kenapa Mungkin Jepang? Karena apa ya? Aku lebih spesifik suka ke animenya dan anime yang menurutku atau mungkin menurut orang-orang penonton ini tahu ya. Anime itu yang jadi apa ya? Cikal bakal inilah kartun itulah. Dan kayak dari grafiknya dan sebagainya tuh mungkin bisa lebih unggul dari animasi-animasi lain gitu. Dan kebetulan dari Jepang gitu ya? Nah, dari Jepang. Bahkan
tahu Astro Boy? Ya tahu. Nah, itu kan juga dari Jepang. Ngerti aku nih Astro Boy. Nggak ngerti apa. Coba. Dari situ. Tontonan masa kecil. Oke, tapi ini tuh orang yang suka anime ini kemudian bergerak ke sesuatu yang lebih ekstrim gitu. Dia punya lebih obsesif gitu terhadap tokoh fiktif yang ada di anime. Nah, itu kemudian muncul fenomena waifu. Oh iya, tadi Ketika- ngobrol juga ya waifu. Iya, Ketika waifu. seorang yang mengaku wibu itu atau suka anime itu seolah-olah punya istri fiktif ya dari dunia anime itu gitu. Misalnya Rido suka Naruto, waifunya adalah si Sakura, misalnya kayak gitu-gitu loh. Oh. Nah, kamu punya nggak kayak itu? Dan kenapa setiap wibu itu mesti punya waifu gitu loh? Aku tadi juga baca berita li. Heeh. Waifu tuh ternyata gak cuma obsesi. Ada yang nikah, yang Nah, itu menikah, loh. yang nikah Ada. sama Itu kan tokoh ekstrim, fiktif. Nah, itu kan itu ekstrim. ekstrim. Nah, dia kamu segitu. Kamu punya atau Ya kalau mungkin- nggak- kalau nggak punya kenapa penjelasannya gimana? Kenapa harus punya waifu gitu? Kalau waifu itu apa ya? Mungkin bagi sebagian orang yang nonton anime dan mereka tuh jatuh cinta. Dalam artian jatuh cinta ini bukan wah aku ingin menikahinya enggak. Cuman ngerasa kalau tokoh wanita ini tuh apa ya? Kalau semisal jadi pacarku tuh gimana ya? Jadi dia pengandai-andai kayak gitu. Kayak semisal kita nonton film lah, mungkin kita ngefans sama tokoh ini. Tapi kan kalau anime kan bukan apa ya kayak bukan aktris gitu ya. Ya. Jadi lebih ke menyasar satu tokohnya heroin kalau sebutannya itu waifu. Itu jadi kita berandai-andai buat semisal aku jadi tokoh utamanya terus aku bisa pacaran sama dia dan sebagainya. Nah, itu mungkin jadi penyakit ya mungkin ya. Nah, ya. Terus ya? Jadi, ya kayak gitulah. Mungkin mereka melebih-lebihkan di dunia nyata dan menurutku sendiri aku juga pernah ngerasa kayak gitu. Cuman aku nggak membawa itu sebagai hal yang serius, Bang. Jadi mungkin buat Senang-senang guyon-guyonan, ya. buat guyonan. Ini waifuku Eris Greenlight dari Mushoku Tensei yang gitu. Tapi kalau semisal ada yang mereka yang sampai menikah sampai bahkan aku pernah baca di artikel itu yang nikahin Hatsune Miku. Siapa aja ini? Hatsune Miku itu kayak apa ya? Artis tapi Hololive. Hololive. Kayak dia tuh nggak nyata, cuman konsernya itu bahkan jutaan yang nonton, Bang. Jadi kayak gitu. Tapi ini menarik, Ven. Orang punya waifu atau istri fiktif gitu ya. Ya. Kamu menganggapnya ini sebagai satu problem mental atau justru ini sebagai apa ya? Fenomena ketika orang sudah mulai skeptis dengan sesamanya gitu loh. Kita mau menjalin relasi dengan sesama manusia katakanlah gitu yang asli gitu. Nah, tapi seringkali manusia itu mengecewakan gitu loh. Bahkan menyakiti. Maka dia tidak punya pilihan lain untuk menjalin relasi selain ke sesuatu yang fiktif dan Iya. tidak terlihat gitu loh. Ya. Kamu melihatnya itu di sisi yang mana? Ini menarik. Ini anak-anak komunikasi pasti tahu tokoh namanya Jean Baudrillard. Iya, Ya, iya. Pengejaanku semoga bener ya. Itu. Dia kan salah satu orang yang memperkenalkan teori hiperrealitas ya. Nanti larinya ke simulacra atau yang lain sebagainya. Ya. Nah, fenomena wibu ini bisa disebut parasosial juga masuk ke situ lah. Intinya dalam teori Jean Baudrillard itu kayak gini, Li. Orang itu kalau nggak menemukan apa yang dia cari di kehidupan aslinya gitu, di kehidupan di realitasnya, dia bakal menciptakan realitas baru itu. Entah itu di mana aja gitu. Ya. Aku misalnya gitu kan. Aku menciptakan realitasku. Doi tahu nih ya, aku main Football Manager itu kan. Iya. Aku kalau udah main Football Manager, aku menciptakan duniaku di situ gitu. Seolah-olah aku jadi pelatih gitu. Timku kalah, aku bener-bener ngambek gitu. Kadang laptop aku banting. Enggak, laptop kantor soalnya. Ya intinya sampai segitunya lah. Aku menciptakan realitas sampai segitunya. Fenomena wibu itu juga kayak gitu. Mereka merasa aku lebih dekat dengan si tokoh-tokoh fiksi ini daripada kehidupan nyataku itu. Aku merasa realitasku terwakil oleh mereka gitu kan. Iya. Karena ya memang aku eksis gara-gara mereka gitu. Artinya kalau misalnya wibu ini kenapa-napa gitu, atau fenomena yang terjadi di dinamika, ya gejolak batinnya juga ikut tergejolak juga. Gitu. Misalnya kalau sampai se-ekstrim ini, di salah satu series anime misalnya gitu kan, Ya. dia punya salah satu tokoh andalan itu kan. Wah, dia bener-bener representasi dia tuh, karena misalnya ganteng gitu. Dia kan ganteng ya, ganteng, kuat gitu. Dia merepresentasikan dia sebagai si tokoh tersebut. Kemudian tokoh tersebut mati gitu di series tersebut. Iya. Dia juga akan merasa tergoncang jiwanya gitu. Karena hiperrealitas tadi gitu. Seolah-olah eksistensiku ini sudah terwakili sama Tokoh. si tokoh ini gitu. Dan kehidupanku di dunia ini, realitas ini sudah terwakili sama hiperrealitas di dunia anime gitu.
Itu sama, ya nggak ada beda jauh sama kita dan juga avatar kita di media sosial itu. Iya. Kita kan punya akun media sosial itu kan. Aku berani taruhan kalau kamu dibully di medsos itu kan. Meskipun buliannya itu gak menyangkut kehidupan pribadimu, pasti kamu juga akan marah gitu. Karena kamu merasa realitasku, eksistensiku ya di akunku tadi, bukan di kehidupan nyataku. Iya. Wibu juga kayak gitu. Dia merasa kehidupanku atau eksistensiku ya memang di kehidupan hiperrealitas Wibu ini tadi, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya malah bukan problem mental ya. Lebih ke bukan pelarian juga, tapi ini memang biasa sih hal kayak Biasa, gini. ya. Apalagi di era-era yang kayak gini ya itu. Oke. Ada banyak stigma yang kemudian dilayangkan kepada teman-teman penyuka anime ya. Misalnya ini ansos, satu jelas. Terus ada Aneh. yang Freak, aneh. freak aneh. Terus ada juga yang nggak intelek gitu ya, karena dijak ngobrol apa nggak nyambung dan lain-lain gitu. Ridho, kamu sebagai penyuka anime mungkin bisa memberi atau meluruskan stigma-stigma itu gitu. Ya. Bantah dong. Untuk Anda yang menyebut wibu itu ansos, ada salah kaprah. Oke, silakan diteruskan. Ya, jadi saya adalah contohnya gitu loh. Loh. Emang Enggak. lanjut. Bukan saya, tapi saya punya teman. Heeh. Jadi dia itu wibu akut lah ya. Bahkan dia setiap ada event Jepang di Surabaya, dia pasti bakalan datang. Kalau nggak lagi sehat gitulah ya. Kalau sakit jangan jelas enggak. Nah, dari situ dia pas aku kenal itu mungkin secara apa ya? Aku pertama kali melihat dia kayak ansos gitu, Bang. Kayak ya no lab gitulah. Tapi aku berusaha untuk mengajak ngobrol karena mungkin aku udah ngerasa wah dia ini pasti wibu gitu. Tapi ternyata ketika aku ajak ngobrol, dia itu juga komunikatif gitu. Dan nggak tiba-tiba iya gitu ya. Pen, ini tolong disensor. ya nggak, dia juga nggak tiba-tiba bilang bahasa Jepang watashi gitu kan, nggak. Mereka tetap normal aja gitu kan. Nggak tiba-tiba nyanyi lagu kebangsaan Jepang gitu ya. Nggak. Ya tapi dari situ aku mulai kenal dan ternyata dia itu juga ikut di berbagai kepanitiaan. Ya kepanitiaan di kampus, pada di kampus, terus dia juga di luar mungkin teman sama wibunya dia juga sering nongkrong. Bahkan dia yang mungkin orang-orang bisa kasih stigma wibu itu cupu dan sebagainya, dia itu merokok, Bang. Memang orang ada yang mungkin bilang kalau wibu itu cupu dan sebagainya, dia juga ngerokok, dia istilahnya juga sama kayak orang-orang biasa gitulah. Cuman mungkin dari penampilannya aja suka pakai hoodie, pakai headset, maskeran gitulah. Jadi itu yang biasanya wibu ya. Ya, kenapa kayak gitu? Aku juga nggak tahu. Oke, lanjut. Yang Nah itu yang apa? Ansos tadi ya. Ansos. Terus yang freak. Kalau freak ini mungkin semua wibu itu freak ya. Tapi bisa diartikan kalau freak ini nggak selalu nggak kenal waktu. Mungkin mereka freak kalau di medsos mungkin ya. Ya berusahanya cuman buat inilah seneng-seneng gitulah ya. Cuman kalau di dunia nyata ya menurutku nggak se-freak amat sih. Oke. Tapi mungkin kalau semisal di satu ketemu sesama wibu mungkin bisa bakal jadi freak banget gitu. Apalagi di event-event di Jepangan satu ras ini berkumpul, ras terkuat di bumi ini kumpul dan mereka pasti bakalan freak banget. Kalau semisal ada orang yang non wibu lah melihat itu pasti bakalan freak banget. Tapi kalau mereka sendiri yang ada di situ ya mereka nggak bakalan bilang freak karena memang itulah kesehariannya dan kesenangan mereka itu. Itu. Terus yang terakhir yang katanya wibu nggak intelek itu aku juga sangat menentang ya. Kamu intelek, buktinya kamu intelek. Ya. Loh, lolos UNER. Uner bro. Nggak, dan aku itu sempat di UNER ya waktu pertama kali masuk itu ada sebuah diskusi, Bang. Diskusi tentang nepotisme dalam sudut pandang anime Naruto. Itu yang bikin pernah lihat aku. Nah, yang bikin itu ilmu sejarahnya UNER dan aku ikut waktu itu. Aku juga ikut. Nah, wah, menarik kan? Dan ternyata yang orang-orang pikir anime itu nggak mungkin ya sebatas tontonan anak-anak lah. Ternyata itu bisa jadi kajian kan, Bang. Jadi kayak mengkomparasi sama kehidupan dunia nyata. Bahkan ada juga di Instagram, bisa teman-teman cek di PN Media ID. Promo nggak nih?
Promo. Enggak. Nah ini mungkin teman-teman yang bilang kalau wibu itu enggak intelektual bisa dicek di Instagram itu. Di situ ada komunitas yang mereka itu menulis opini-opini mereka tentang anime yang disangkutkan sama realitas dunia nyata. Aku juga pernah nulis di situ soalnya. Ya, mungkin bisa kalian cek lah ya. Oke. Enggak perlu promosi itu, Bang. Jadi aku membantah kalau wibu itu adalah konotasi negatif. Dan ini fakta lagi, Bang. Setelah COVID itu tingkat wibu itu jadi lebih banyak, Bang. Naik. Kenapa Iya. ya? Kenapa? Ya karena mungkin efek pandemi ya, orang-orang bosen terus nonton anime. Aku tadi sempat baca-baca di kayak penjualan Netflix tentang anime dan sebagainya itu meningkat. Dan ya mungkin kalau sekarang stigma-stigma negatif itu udah nggak parah dulu lah. Karena mungkin sekarang orang-orang pada malah masuk ke dunia wibu itu. Bahkan kan pas debat calon presiden kan si Anies bikin iya. AOT. Nah, itu kan salah satu Informatif ya. Nggak deh, tapi aku juga pengen membantah stigma itu. Karena buktinya, ya ini pengalaman pribadi ya. Teman-temanku yang so-called wibu ini, itu malah orang-orang yang berprestasi. Misalnya aku punya kenal ya kan, anak S2 UGM, dia ilmu komunikasi, LPDP, aku nggak mau sebut namanya, tapi dia punya band idol gitu lah di Jogja itu. Nanti ya, kalau teman-teman penasaran nanti biar ditaruh di sini nih. Ini ya, ini. akun Instagram bandnya itu. Ini nih. Dia tuh lolos S2 LPDP, dia juga wibu gitu. Kemudian seorang pelukis, S2 juga di Bali gitu kan. Dia seorang pelukis gitu kan. Wibu juga gitu. Kemudian yang satu ada temanku, teman dekat itu, dia tiap kali obrolan, dia selalu membawa narasi wibu itu, narasi anime itu ke obrolan kita gitu. Misalnya menyangkut pautkan cerita di Attack on Titan itu dengan gimana kehidupan otoritarianisme di kehidupan masyarakat tersebut. Kemudian dibawa ke konteks hari ini gitu. Artinya diskusi bisa kayak gitu. Apalagi sekarang juga kalau kita lihat banyak tokoh-tokoh wibu itu yang memang intelek kayak Eno Bening gitu. Itu kan juga wibu-wibu juga. Artinya Irwandi. Dia wibu juga ya? Iya. Ada juga Ibrahim Konate, pemain Liverpool itu wibu juga. Terus Artinya Kaisang. pengecualian lah itu. Artinya gini, itu wibu nggak intelektual itu kayaknya cuma stigma aja gitu. Karena pada akhirnya banyak juga wibu-wibu yang punya bahasa yang komunikatif, kemudian intelektualnya juga dalam tanda kutip tingkat tinggi gitu kan. Artinya itu udah terbantahkan lah gitu. Aku pengen ngomong kalau sebetulnya kesukaanmu sama anime, kemudian kamu terjun menjadi seorang wibu itu nggak ada bedanya kalau sama kamu menjadi seorang supporter sepak bola misalnya gitu. Kamu jadi supporter, realitas kamu dan eksistensimu itu kamu kembalikan ke klub tersebut gitu. Klub itu kalah kamu sedih, klub itu menang kamu senang. Wibu juga kayak gitu. Seolah-olah kehidupanmu itu ya kamu hidupmu melalui anime gitu tadi gitu. Kamu jadi supporter misalnya gitu. Kamu rela membeli tiket, kamu rela UWD, ya, kamu rela beli merch-nya gitu kan. Kamu rela mendukung, bahkan ya di titik paling ekstrim kamu rela sampai tribalismenya tingkat tinggi, olok-olokan dan lain sebagainya. Itu kan nggak ada bedanya dengan kamu fanatismenya dengan anime tadi gitu kan. Artinya semua orang punya kesenangan masing-masing dan wibu ini salah satunya gitu. Dan kita sepertinya nggak berhak untuk mengatakan atau memberi stigma negatif kepada para wibu ini sih. Betul. Teman-teman bisa kasih pendapat soal wibu di kolom komentar. Di sini kita akhiri, kami pamit. Aku Reza. Watashi doi desu. Aku Subasa Ozora. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih.